Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man sholli alaih. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati Allah? Di mana saja kalian berada, semoga dalam ketaatan, sehat jasmani dan rohani. Bagi sahabat pecinta channel ini, saya doakan semoga diberi kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dalam keluarga, bebas hutang riba maupun non riba. Allahumma amin. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya akan share yaitu tentang bagaimana kita mengawali setiap perkara yang baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fih bi bismillahirrahmanirrahim aqta." Artinya, setiap perkara yang baik jika tidak dimulai dengan bismillah atau menyebut nama Allah, maka pekerjaan tersebut akan terputus dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi. Melihat penuturan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas, dapat dipahami bahwa bacaan Bismillah itu sangat penting dan sangat tinggi nilainya bagi sebuah aktivitas atau pekerjaan seorang Muslim. Mengapa demikian? Karena ternyata berkah atau tidaknya sebuah urusan atau pekerjaan akan sangat ditentukan oleh bacaan Bismillah di awalnya. Jika seseorang mengawali suatu pekerjaan dengan kalimat ini, maka ia berhak atas kebaikan, keberkahan, dan kemaslahatan dalam pekerjaan itu, karena ia telah menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan yang ia lakukan. Sebaliknya, jika ia tidak memulainya dengan kalimat ini, maka pekerjaannya sepi dari kebaikan dan keberkahan dari Allah, karena ia telah mengesampingkan Allah dalam pekerjaan tersebut. Keberkahan suatu pekerjaan berarti kebaikannya yang kian bertambah, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, dunianya dan juga akhiratnya. Sedangkan ketidakberkahan suatu pekerjaan berarti terputusnya seseorang dari kebaikan dan terhalangi dari kemaslahatan dalam pekerjaan yang ia lakukan tersebut. Sebagai umat Islam, barangkali kita telah sering membaca kalimat Bismillah setiap kali akan memulai sesuatu aktivitas atau pekerjaan, baik itu di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah, atau di tempat-tempat lain. Barangkali pula terasa mudah dan ringan bagi kita untuk mengucapkan kalimat ini. Betapa tidak, kalimatnya yang begitu pendek dan singkat, itu sangat mudah untuk dilafalkan dan dihafalkan. Bisa dibilang semua umat Islam pasti hafal dan tak asing lagi dengan kalimat ini. Walau demikian, tak mudah bagi kita untuk mengucapkan kalimat ini di awal setiap aktivitas. Jika kita belum terbiasa membacanya, acap kali kita sering lupa membacanya, dan tiba-tiba baru teringat setelah pekerjaan yang kita lakukan itu selesai. Kerap kali kita pun sering tidak membacanya, karena terburu-buru oleh waktu atau tergesa-gesa dengan suatu urusan. Lebih daripada itu, tahukah kita apa makna yang terdapat dalam kalimat yang singkat ini? Sudahkah kita memahami dan menyadari kandungan makna yang terdapat di dalamnya? Apa sebenarnya keistimewaan dari Bismillah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita agar memulai setiap aktivitas, setiap perbuatan atau kegiatan apapun dengan membacanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah
bahwa untuk meraih rahasia kekuatan bismillah, kita tidak cukup hanya melafalkannya di lisan saja, tapi harus pula mengerti makna kandungannya. Seorang ulama besar, Sayyid Abu A'la Maududi, dalam kitab Tafhim Al-Quran berpendapat, jika seorang muslim melakukan segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sadar dan tulus, maka sudah tentu akan menghasilkan 3 hal yang baik, yaitu 1. Ia akan terlindungi dari kejahatan atau pengaruh buruk, karena dengan melibatkan nama Allah, si fulan akan berpikir, apakah segala niat dan tindakannya sudah sesuai dengan standar kebaikan Allah. Yang kedua, dengan menyebut nama Allah akan menciptakan sikap yang benar dan mengarahkan si fulan menuju arah yang benar. Yang ketiga, ia akan menerima pertolongan dan berkah dari Allah dan terlindungi dari godaan syaitan. Makna keagungan bacaan bismillah ini, untuk melihat keistimewaan kalimat ini, kita dapat melihatnya dari makna yang terkandung di dalamnya. Dalam kitab Tafsir Ma'riful Quran, Mufti Sofi Usmani radhiyallahu an memberikan analisis secara bahasa tentang makna kata bismillah. Menurut beliau, kata bismillah terdiri dari 3 suku kata, yaitu ba, isim, dan Allah. Kata ba memiliki 3 konotasi dalam bahasa Arab. 1. Mengekspresikan kedekatan antara 2 benda yang satu dengan lainnya, hampir tidak memiliki jarak. Kedua, mencari pertolongan Allah dari seseorang atau sesuatu. 3. Mencari berkah dari seseorang atau sesuatu. Kata isim terambil dari kata as-sumu yang berarti tinggi dan mulia, atau dari kata as-simah yang berarti tanda. Kata ini biasa diterjemahkan dengan nama. Nama ini disebut isim karena ia seharusnya dijunjung tinggi atau karena ia menjadi tanda bagi sesuatu. Sedangkan kata Allah berakar dari kata wallaha yang berarti mengherankan atau menakjubkan. Jadi Tuhan dinamai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena segala perbuatannya menakjubkan dan mengherankan. Karena itu terdapat petunjuk yang menyatakan, berfikirlah tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan berpikir tentang zatnya. Sebagian ulama mengungkapkan bahwa kata Allah terambil dari kata al-liha ya'lahu yang berarti menuju dan memohon. Tuhan dinamai Allah karena seluruh makhluk menuju serta memohon kepadanya dalam memenuhi kebutuhan mereka, atau juga berarti menyembah dan mengabdi, sehingga lafaz Allah berarti zat yang berhak disembah dan kepadanya tertuju segala pengabdian. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, ada 3 makna kata bismillah dalam kaitannya dengan konotasi kata ba, yakni 1. dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. dengan pertolongan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3. dengan berkah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti huruf ba diterjemahkan dengan kata dengan, menyimpan satu kata yang tidak terucapkan tetapi harus terlintas dalam benak ketika mengucapkan bismillah, yaitu memulai. Sehingga bismillah berarti saya memulai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kalimat tersebut menjadi semacam doa atau pernyataan dari pengucapannya, atau
dapat juga diartikan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalimat tersebut tidak berbentuk perintah, mulailah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan, dengan penyebutan nama di sini berarti dirinya memulai pekerjaan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas perintahnya, bukan atas dorongan hawa nafsu belaka. Dengan pertolongan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti di situ ada unsur keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang kita inginkan, yakni pengakuan akan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat mengucapkan bismillah, seakan-akan kita berkata, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongannya, pekerjaan yang sedang saya lakukan ini dapat terlaksana. Maka saat mengucapkannya, kita sadar bahwa tanpa kekuatan Allah dan tanpa pertolongannya, apa yang sedang kita kerjakan tidak akan berhasil. Kita menyadari kelemahan dan keterbatasan diri kita. Tetapi pada saat yang sama, setelah menghayati arti bismillah ini, kita pun memiliki kekuatan dan rasa percaya diri. Karena kita telah menyandarkan diri dan memohon bantuan kepada Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Dengan berkah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dengan mengucapkan bismillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pekerjaan atau aktivitas yang tengah kita lakukan diberi kebaikan dan keberkahan darinya. Kemudian, jika bacaan bismillah ini kita sempurnakan menjadi Bismillahirrahmanirrahim, maka berarti kita telah meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia serta kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya. Disebutkan bahwa Ar-Rahman adalah merupakan sifat kepemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya yang diberikan di dunia, baik mereka yang beriman atau yang kafir, binatang, tumbuh-tumbuhan, serta makhluk-makhluk lainnya. Sementara itu, kata Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat kepada orang-orang yang beriman dan yang mensyukuri segala kenikmatan. Kasih sayangnya secara khusus diberikan kepada hamba-hambanya yang mengabdikan diri kepada Allah dan yakin bahwa semua kenikmatan bersumber dari Allah semata. Inilah diantara keagungan makna bismillah. Dari sini kita bisa mengetahui bagaimana kuatnya efek dan dampak pengucapan kata bismillah. Secara signifikan, dalam segala pekerjaan yang akan kita lakukan dengan mengucapkan bismillah, maka kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama-sama dengan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita dan melindungi kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah dalam pekerjaan yang kita lakukan. Dengan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakan kita, maka segala tindakan kita akan selalu berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal tersebut ditransformasikan dari suatu pekerjaan bisa menjadi suatu aktivitas ibadah yang bernilai. Untuk mendapatkan kekuatan bismillah, cobalah untuk mempraktekannya dengan membacanya secara pelan, disertai dengan menghayati maknanya. Kemudian rasakan
bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengalir dan merasuk dalam diri kita. Dengan kekuatan namanya, kita berjanji akan selalu menapaki jalan yang lurus. Dengan kekuatan namanya, kita percaya akan selalu diberi petunjuk olehnya. Dan dengan kekuatan namanya, kita yakin akan diberi pertolongan dan keberkahan darinya. Sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Jazakumullah khairan, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.